Kemudian kita tinggalkan cerita Nabi Ismail. Nah, kemudian kita lanjutkan cerita Nabi berikutnya, yaitu Nabi Ishak alaihissalam. Setelah Nabi Ibrahim membawa istri mudanya yaitu Siti Hajar, kemudian ditempatkan di sebuah lembah yang kemudian kita kenal akhirnya menjadi Mekah. Kemudian ditinggal pulang dan akhirnya hidup lanjutannya hidup dengan istri tuanya yaitu Siti Sarah. Siti Sarah kemarin lama sudah disebutkan bahwa Siti Sarah itu ceritanya kembang desa yang paling cakep di kampungnya, sehingga suatu saat ada kunjungan raja ke kampung itu dan melihat Siti Sarah ini, kemudian Siti Sarah diminta paksa untuk melayani si raja tersebut. Sehingga ketika itu Nabi Ibrahim juga ditanya, ini siapa? Kata Ibrahim, ini adikku. Tidak disebutkan ini istriku. Kenapa seperti itu? Karena Nabi Ibrahim melihat kalau jawabnya ini istriku, maka Nabi Ibrahim akan dibunuh. Tetapi ketika menjawab ini adikku, maka Nabi Ibrahim tidak akan dibunuh karena dia kakaknya. Maka raja kalau mau sama adiknya itu baik-baiklah sama kakaknya, begitu. Dan di luar perhitungan, di luar kenyataan, ternyata ketika Siti Sarah sudah dibawa kemana tuh? Bawa ke kamar berarti ya, dipaksa ke kamar dan mulai dibuka pakaiannya. Ternyata pakaiannya itu lepas satu masih ada dalamnya, lepas satu masih ada, sampai akhirnya si rajanya itu kecapean dan tidak berbuat apa-apa, sehingga Siti Sarah terhindar dari perbuatan kecilnya raja tersebut. Nah, setelah itu akhirnya Nabi Ibrahim dan Siti Sarah ini hidup duaan saja tanpa anak, karena anak tadi dari istri muda sudah disimpan di Makkah, di luar negeri, sampai akhirnya Nabi Ibrahim itu sudah tua. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim tua, istrinya sudah nini, kemudian Ibrahim sudah tua. Nabi Ibrahim itu kan dikenal sebagai orang yang kalau mau makan selalu ingin makan beserta tamu, karena makan dengan tamu itu berkahnya banyak sekali. Maka Nabi Ibrahim kalau mau makan, cari dulu orang yang bisa diajak bertamu di rumahnya. Jadi diajak jalan dulu sampai 3 mil. 3 mil itu kira-kira hampir 10 kilo. Nanti kalau ketemu orang, diajak untuk pulang untuk makan bareng. Nah, kemudian Nabi Ibrahim itu juga dikenal orang yang sangat baik. Nah, suatu saat ketika Nabi Ibrahim lagi disebutkan lagi sudah gelap dikit, mungkin habis maghrib lah kira-kira ya. Habis maghrib kedatangan tamu banyak. Nabi Ibrahim itu kan senang kalau ada tamu itu senang.
Jadi dijamu dengan jamuan yang enak-enak. Begitu dijamu dengan jamuan yang enak-enak, dihidangkan, dikasihkan, tetapi si tamu-tamunya itu satu pun tidak yang menyentuh makanan. Gak ada yang minum, gak ada yang makan hidangannya. Setelah itu Nabi Ibrahim mencuriga, jangan-jangan ini bukan manusia, gitu. Jangan bukan manusia. Nah, sehingga kecurigaan ini Nabi Ibrahim kan makan dimakan, gitu kan? Mau dimakan, ternyata. Mereka jawab, kami tidak makan, kami tidak minum. Ketika jawabannya kami tidak makan dan kami tidak minum, maka Nabi Ibrahim langsung paham bahwa ini adalah bukan manusia dan ini adalah malaikat. Pada saat itu Nabi Ibrahim ketakutan. Ketakutan kenapa? Takut malaikat ini yang akan mencabut nyawanya, malaikat maling. Takut yang malaikat yang akan cabut nyawa. Nabi Ibrahim merasa belum siap untuk dicabut nyawanya. Tetapi para malaikat ini kemudian menyampaikan bahwa kami datang menyampaikan salam dari Tuhan dan menyampaikan kabar gembira. Itu ketika Nabi Ibrahim dengan sudah was-was takut menghadapi tamu-tamunya itu istrinya di dalam ngintip sambil curi dengar. Itu siapa kira-kira gitu kan, itu siapa, mau makan. Nah, ketika kemudian kata para tamunya ini, kami datang menyampaikan salam dari Tuhanmu dan menyampaikan kabar gembira padamu. Apa itu kabar gembiranya? Bahwa kamu akan punya anak. Begitu mendengar punya anak, itu istrinya dari dalam yang dari tadi memang ngintip dan mendengarkan obrolannya, itu istrinya langsung loncat ke depan dan mengatakan, mana mungkin ini kayak gini punya anak.